Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dr. Dedi Setiawan, dosen pengampu mata kuliah kemudi rem dan suspensi. Baik Pak, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang rem cakram. Jadi rem cakram itu adalah rem yang menggunakan tekanan dari cairan fluida. Kemudian komponen rem cakram itu ada sekitar 12 komponen. Komponen yang pertama yaitu bisa kita lihat posisi letak. Yang pertama itu komponen yaitu kaliper. Jadi kaliper ini berfungsi sebagai tempat letaknya piston dan juga sebagai tempat untuk ruang pendorong piston. Yang kedua ada bracket kaliper. Jadi bracket kaliper ini berfungsi sebagai dudukannya dari kaliper. Nah, bisa kita lihat di sini letaknya. Kemudian komponen yang ketiga, ini ada kampas rem cakram. Itu gunanya untuk bergesekan ketika pedal ditekan. Jadi piston terdorong mendorong kampas yang gunanya untuk menggesekkan dari disc brake atau piringan cakram untuk memperlambat laju kendaraan. Kemudian yang ketiga itu ada piston. Nah, piston dan seal piston. Nah, kita jelaskan fungsi yang piston ini berfungsi sebagai pendorong tadi, agar kampas rem itu terdorong dan bergesekan. Kemudian seal piston. Jadi di dalam piston itu ada terdapat seal, gunanya itu untuk melindungi agar tidak terjadi kebocoran pada kaliper atau tidak terjadi kebocoran pada piston rem. Kemudian komponen yang selanjutnya ada piringan cakram. Nah, jadi ini piringan cakram ini memang berfungsi sebagai penahan gesekan agar memperlambat laju kendaraan. Jadi piringan cakram akan bergesekan pada kampas. Kemudian selanjutnya, ada master cylinder. Di sini tempat letaknya. Nah, jadi ini master cylinder ini berfungsi mengubah dari gaya mekanis dari kita menginjak pedal rem tadi ke tekanan. Jadi ketika kita menginjak pedal rem, maka master cylinder ini yang mengubah dari gaya mekanis tadi menjadi tekanan tinggi untuk mendorong cairan fluida ke bagian sistem rem cakram. Komponen selanjutnya ada reservoir tank. Jadi reservoir tank itu tempat tabung cadangan, tempat meletakkannya cairan fluida atau minyak rem. Kemudian selanjutnya ada booster rem. Sini booster rem yang mempermudah atau meringankan ketika kita menginjak pedal rem tadi tidak terasa berat karena dibantu oleh udara di dalam. Kemudian ada selang hidrolik. Nah, jadi selang hidrolik ini tempat mengalirnya atau tempat tekanan minyak yang bertekanan tinggi untuk menekan sistem rem cakram. Dan yang terakhir itu adalah komponen pedal rem. Nah, di sini letak pedal rem di bawah sebelah kiri biasanya. Ini mobil Matic. Ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang cara kerja pada sistem rem cakram. Nah, jadi yang pertama ketika pedal rem itu ditekan, maka pedal itu akan mendorong. Nah, ini master cylinder ini, dia akan mendorong cairan yang dalam reservoir tank tadi atau cairan minyak tadi ke tekanan yang lebih tinggi dan dialirkan oleh selang rem ini, selang rem hidrolik ke bagian kaliper ini
ke bagian kaliper, kemudian mendorong piston yang di dalam kaliper ini tadi terdorong dan menekan pada kampas rem sehingga piringan dan kampas rem bergesekan. Kemudian untuk tipe rem cakram itu ada dua, ada yang menggunakan satu piston atau single piston dan ada menggunakan multi piston atau dua piston. Kebetulan ini saya mendapatkan mobil yang menggunakan sistem rem cakram yang menggunakan single piston atau satu piston pada kaliper. Nah, jadi baik itu saja yang bisa saya dapat sampaikan mengenai apa itu rem cakram, komponen serta fungsi dan cara kerja dari sistem rem cakram. Jadi saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.